Menurut saya ini akibat permintaan masyarakat sendiri. Oke, maksudnya permintaan bagaimana? Jadi masyarakat nanti bertanya, mana dukun yang paling hebat? Oke, gitu ya. Jadi menurut penilaian masyarakat, dukun yang beratraksi itulah yang hebat. Yang hebat itu ya, atraksinya. Atraksinya. Bisa mengeluarkan api itu ya. Bisa menarik pusaka gitu kan ya. Atau memindahkan kiriman ke telur, gitu ya. Awalnya kan kalau telurnya dipecah, paling nanti di dalamnya berubah. Oke. Hanya ada titik-titik yang aneh-aneh dikit. Ya lama-lama jadi ada paku, jadi ada jarum, gitu ya. Itu sengaja dibuat, direkayasa gitu. Ada trik di situ. Oke, masyarakat menganggap ini, wah ini hebat. Pengobat tradisional yang beneran tersingkir gara-gara itu. Oke. Nggak terima, akhirnya ikut main trik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa pada Suat TV, akhir-akhir ini sedang ramai ini di media sosial atau di media mainstream tentang perseteruan tanda kutip Gus Samsudin dengan pesulap merah. Saya sekarang langsung menghubungi Ketua FKPPAI, yaitu Forum Keluarga Paranormal dan Penyembuh Alternatif Indonesia. Ini boleh dibilang ini perkumpulannya para dukun begitu? Ya, betul sekali. Betul. Beliau ketuanya Ki Sawung ya? Iya, Ki Sawung. Ki Sawung. Tapi ngomong-ngomong, Ki Sawung ini juga punya title pemirsa, sarjana hukum ya, Pak ya? Sarjana ekonomi. Oh, sarjana ekonomi ya. Iya. Oke. Ki Sawung, bagaimana Anda menyikapi ini yang terjadi polemik di media sosial itu ya? Kalau pengobatan itu memang ada stylenya masing-masing ya. Iya. Ada yang pakai sendok, kemudian yang unik-unik ya. Ada yang pakai palu sama pahat. Sendok diapain itu? ada tekniknya. Oke. Kemudian melengkung begitu kan ya? Oh enggak, maksudnya enggak. Sendoknya dibuat terapi ke orang. Ada yang pakai sendok, ada yang pakai pahat. Oke. Gitu ya. Oke, itu ya. Ya, ada yang pakai api. Yang sekarang banyak beredar itu handuk. Itu dibakar jadi apinya nyala gitu ya. Betul. Kemudian kalau teknik tradisional ya pakai jarum akupuntur misalnya ya. Yang jarum akupuntur kan ada yang panjang tuh. Orang-orang kantornya pendek tuh, ada yang panjang bisa dimasukkan di kepala. Itu kan unik ya. Itu menurut saya style. Itu awalnya begitu. Itu style atau trik itu? Enggak, itu beneran. Cuma belakangan kadang-kadang ini begini ya, ini sebenarnya kalau menurut saya ini akibat permintaan masyarakat sendiri. Oke, maksudnya permintaan bagaimana? Jadi masyarakat nanti bertanya, mana dukun yang paling hebat? Oke, gitu ya. Jadi menurut penilaian masyarakat, dukun yang beratraksi itulah yang hebat. Yang hebat itu ya, atraksinya. Atraksinya. Bisa mengeluarkan api itu ya. Bisa menarik pusaka gitu kan ya. Menarik pusaka. Demonstratif itu kan ya. Kalau menarik pusaka itu kan awalnya gini ya, memindahkan penyakit ke hewan. Dulu pernah itu ada memindahkan penyakit ke hewan ya. Ditarik penyakitnya, pindahkan ke hewan, hewannya disembelih nanti ya, gitu ya. Atau memindahkan kiriman ke telur, gitu ya. Awalnya kan kalau telurnya dipecah, paling nanti di dalamnya berubah. Oke. Hanya ada titik-titik yang aneh-aneh dikit. Ya lama-lama jadi ada paku, jadi ada jarum, gitu ya. Itu sengaja dibuat, direkayasa gitu kan. Sehingga ada paku di telur, kemudian itu atau jarum itu dibuat di situ gitu kan ya. Oke, ada trik di situ ya. Ada trik di situ. Oke, masyarakat menganggap ini, wah ini hebat. Ini sakti begitu. Akhirnya kan pengobat tradisional yang beneran tersingkir gara-gara itu. Oke. Nggak terima, akhirnya ikut main trik. Iya. Ini makanya kan belum pernah ada yang bahas yang begini. Iya. Kenapa terjadi dukun main trik? Itu perlu kita tahu sebabnya. Ya kenapa itu? Iya. Kenapa dukun main trik? Itu tadi dukunnya nggak sabar ya kan, nggak terima dilecehkan masyarakat, dianggap tidak hebat.
Jadi supaya dianggap hebat, karena dengan apabila dia dianggap hebat kan banyak yang berobat ke dia. Oke, iya, iya. Dari mulut ke mulut masalahnya. Takutnya bisa mengambil paku atau mengambil jarum di telur Iya, gitu kan ya. oh, itu hebat itu. Iya, iya. Iya kan? Nah, itu karena masyarakat apa menginginkan seperti itu, akhirnya apa yang tadinya ada sebagian ya oknum oknum paranormal atau dukun itu yang melakukan praktek tipu-tipu seperti itu. Tujuannya apa itu sebetulnya? Pertama gini dulu ya. Jadi yang melakukan trik itu, gimmick itu, dia beneran. Habis itu dikasih energi. Apa contohnya? Saya nggak usah kasih tahu dulu. Di sekitar Bogor tuh ada namanya bedah gaib. Oh, bedah gaib. Apa itu? Ya, misalnya ada tumor di leher tuh di bedah gaib. Ada misalnya apa semacam apa itu ya, penyakit yang di dalam mulut itu bisa diambil gitu ya, bedah gaib. Bisa misalnya kulit ini dibedah sama dia, dikeluarin penyakitnya, ditutup rapat lagi. Ya. Tapi itu walaupun trik, tapi habis itu dikasih obatnya beneran. Oke. Beneran. Biasanya digunakan tuh TCM ya, traditional Chinese medicine yang dipakai itu rata-rata. Ya. Sehingga orang sembuh. Nah, orang tidak terpaku di obatnya, orang terpaku pada saat bedah gaibnya. Oke. Tapi bedah gaib benar-benar dibedah begitu? Benar-benar dibedah. Iya, enggak kan saya bilang tadi itu. Iya, iya, iya. Itu juga. Tapi tidak itu, maksud saya pengobatan itu beneran, tidak tipu-tipu, tapi pakai gimmick. Oke, iya, iya, iya. Tapi ada kemudian nanti ya, kemudian ada katakanlah orang yang suka mengamat-amati, terus memang dasarnya tricky gitu kan ya? Tricky, dasarnya pengen cepat kaya, ya. Akhirnya malah melakukan gimmick tanpa ada bekal pengetahuan pengobatan sama sekali. Iya, iya, iya. Ya, itu artinya nipu orang, itu dukun tipu-tipu. Nah, itu akhirnya lebih banyak dari yang asli. Oke, jadi di situ gitu kan ya sebetulnya gitu kan ya. Muncul maraknya tanda kutip oknum-oknum dukun palsu di situ gitu kan ya. Yang tidak menguasai tentang tentang supernatural atau tenaga energi gitu kan ya. Kemudian melihat gimmick-gimmick seperti itu, bermainlah di situ gitu kan ya. Akhirnya menipu beneran. Menipu betulan. Menipu beneran. Bagaimana itu modusnya biasanya? Modusnya? Ya. Biasanya yang begini ini punya kelompok. Iya. Nah, nanti tugas kelompoknya itu ini apa, woro-woro misalnya ngasih, oh di sana ada yang hebat begini. Oke. Mantap. Marketing gitu kan. Ada tim marketingnya itu ya. Ada. Ya. Nah, nanti orang tertarik kan datang. Kemudian terjadilah gimmick itu tadi, orang bener hebat. Nah, terjadilah dari mulut ke mulut. Langsung itu aja. Langsung. Gimmicknya biasanya apa itu? Mendemonstratifkan apa itu? Iya. Itu tadi kayak telur ada ini. Oh, kamu kena santet nih. Ini kita keluarin santetnya. Oke. Ya. Masukin ke telur. Masukin ke telur. Padahal dia cuma masuk angin aja. Atau kena asam lambung nih. Ini saya peringatkan ya kepada masyarakat. Kebanyakan kita menyangka disantet, padahal hanya karena masalah asam lambung. Oke. Ya, karena orang asam lambung tuh bisa halusinasi. Biasanya malam tuh suka ada yang turun dari langit. Nah, itu kita menyangkakan ada yang nyantet, ada yang ngerjain. Nah, padahal itu halusinasi ya. Hanya halusinasi. Ya. Jadi itu kemudian pakai trik telur tadi, ya kan? Nah, akhirnya dia tersugesti dengan efek placebo. Ini saya ngomong lagi, ada efek placebo dalam dunia perdukunan juga. Apa itu efek placebo? Kalau dalam dunia medis itu kan semacam vitamin, ya, untuk penunjang stamina, untuk penunjang energi tubuh, sehingga orang tuh merasa fit, sembuh gitu kan. Wah, ini obat hebat ya. Ini terasa hasilnya, padahal efek placebo. Iya, ya. Dunia perdukunan juga sama itu. Kalau dunia perdukunan dibilangnya sugesti. Oke, ya. Nah, jadi ini akhirnya yang banyak disalahgunakan. Ini sebenarnya kayak lingkaran setan antara masyarakat dan dukun itu sendiri. Sebab sebagian besar masyarakat kita apabila dinyatakan, saya sering nerima pasien ya. Oh, ini bukan karena kiriman, ini cuma masuk angin, paling asam lambung. Nggak terima. Nggak mungkin. Soalnya ada kejadian begini.
Malah pasiennya yang nggak terima gitu. Iya, pasiennya malah nggak terima. Iya. Pasiennya malah yang emosi karena dibilang tuh hanya penyakit biasa. Iya. Padahal memang penyakit biasa. Memang penyakit biasa. Soalnya kita punya cara untuk mendeteksi Iya. penyakit medis non medis. Iya. Semua dukun yang benar, paranormal yang benar itu punya cara untuk mendeteksi apakah ini medis atau ini non medis, apakah ini benar karena kemasukan, kesurupan misalnya. Kayak orang kesurupan. Iya. Dukun dites di situ, ini benar kemasukan atau hanya sekedar gangguan jiwa. Oke. Psikosomatis misalnya ya, atau apa namanya, psikis Asik. ya. Atau gangguan jiwa betulan. Oke, iya. Ya kan, dibilang kemasukan jin ini padahal gangguan jiwa. Iya. Ya, gangguan jiwa dari mana? Dari asam lambung lagi. Oke, dari asam lambung lagi. Jadi bukan dari hal yang gaib begitu ya. Iya. Membedakannya bagaimana nih biasanya? Ada caranya. Pendeteksinya. Ada caranya. Itu biasanya diajarkan oleh guru-guru secara serius. Oke. Jadi memang ini teknik ini hanya dikuasai oleh profesional. Profesional perdukunan ya. Iya. Yang istilahnya memang betul-betul dia memiliki keahlian. Dalam hal supranatural seperti itu gitu ya. Oke. Jadi maaf ya gini ya. Tidak semua keilmuan bisa diberikan dalam bentuk tips seperti yang Anda saksikan di YouTube tuh banyak, itu tips ya. Trik Beda. ya. Trik ya. Tips. Jadi tips itu misalnya cara ya. Cara untuk mengatasi pelet. Betul. Nanti kan ada orang ngasih tipsnya apa? Tipsnya apa? Cara ABCD. mengatasi pelet. Ya, misalnya contoh tipsnya itu yang paling gampang. Pakai cara mandi, daun sirih 7 lembar, dibacain ayat kursi sekian kali, lalu ditiupkan dan pakai, itu tips ya. Oke, iya. Tapi ada yang harus secara profesional pengobatan itu. Apabila dianggap cara-cara yang tips tadi itu sudah tidak mempan. Tidak mempannya kenapa? Karena kurang percayanya si yang tadi itu, karena dia menginginkan atraksi. Oke, iya. Harus ada keluar dulu di telur, pecah dulu ada. Nah, itu baru. Iya. Baru mempan dipakai daun sirih 7 lembar setelah diatraksi dulu. Disugesti dulu gituan. Oke, gituan ya. Jadi jangan salahkan dukun semua. Ini juga permintaan masyarakat. Oh, ini kenyataan fakta ini. Faktanya gitu. Ini, iya. Jadi masyarakat lebih mempercayai gitu kan orang pintar dalam tanda kutip ya, yang demonstratif dibanding dengan yang silent. Tapi dia betul-betul menguasai ilmu pengobatan, makrifat dan lain sebagainya itu energi, di situ ya. Ilmu energi. Ya. Bagaimana sih cara membedakan yang asli dan palsu ini? Ya. Yang pertama sekali adalah track record. Ya. Jadi lihat bahwasanya orang yang melakukan penyembuhan ini sudah punya jam terbang yang lama, gitu ya. Maaf, bukan berarti merendahkan yang jam terbangnya baru-baru, gitu ya. Nah, kemudian tidak terlalu lebay. Tidak terlalu lebay, maksudnya apa tuh? Itu tadi atraksi, keris kemudian keluar kilat begitu kan? Atau kemudian telur gitu kan ya. Alternatif kemudian di telur itu ada ada apa namanya, barang-barang lain sebagainya. Itu hanya sekali-sekali ya. Dukun atau paranormal benar itu hanya mengeluarkan gimmick sekali-sekali. Tidak setiap saat. Dan sudah tahu tadi alasannya kenapa keluar gimmick kan, permintaan masyarakat sendiri. Pak Ketua, benar nggak sih? Memang ada ya dukun yang sakti gitu yang memiliki atraksi seperti itu gitu kan ya, yang benar-benar gitu kan ya. Saya saksi diri saya, itu sebab saya percaya ya. Saya orang kuliahan lah ya, katakan orang eksak ya. Dulu waktu saya umur 8 tahun saya disunat. Zaman itu saya pertama kali nyobain disunat oleh dokter.
Ketika biusnya habis, itu kan Sakit. masih teknik zaman dulu ya. Sekitar tahun 75, maaf 77. Ketika biusnya habis, saya meronta kesakitan. Iya. Itu saya posisi udah pulang dari rumah sakit di rumah. Meronta, saya menjerit-jerit kesakitan. Nah, eyang saya datang bawa segelas air putih. Iya. Entah apa yang dibaca oleh beliau, doa apa yang dibaca oleh. Airnya dicipratkan ke badan saya begini. Tiba-tiba badan saya terdiam kaku begini. Langsung Terdiam. Saya nggak bisa berontak, nggak bisa menjerit, dan rasa sakitnya hilang. Oke. Iya. Itu ilmu apa itu? Doa ya. doa Kekuatan doa. kekuatan doa. Iya. Dan memang beliau adalah pengobat alternatif. Iya. Pada sekitar tahun 75 itu beliau di Siantar domisilinya. Oke. Saya pernah nemenin beliau keliling dari rumah ke rumah Iya. yang katanya kena santet. Santet ya. Jadi beliau kalau kena santet itu kan udah nggak bisa jalan, nggak bisa ngapain. Dia di tempat ya, beliau datang tuh. Saya ikut menemani beliau ngobati begitu. Iya. Bagaimana saya nggak percaya dengan dukun kalau saya mengalami melihat eyang saya seperti itu, walaupun beliau nggak bahasakan diri dukun ya, tapi khalifah ya. Iya. Karena dia penganut tarekat. Oke, iya. Ya, penganut tarekat yang mengobati pasien-pasien, tetapi itu tidak muncul atraksi macam-macam, enggak gitu ada. Enggak ada gitu ada. Oke, jadi tidak muncul tiba-tiba ada keris yang aneh-aneh, terus kemudian ada telur aneh-aneh gitu kan ya, enggak ada gitu kan ya. Ada satu yang aneh. Iya. Karena setiap jam 2:30 malam atau jam 3 itu beliau bangun tahajud. Dan saya ikut. Iya. Karena kan saya tidur tuh, saya 1 tahun sama beliau, jadi tidur satu kamar dengan beliau. Jadi setiap malam tahajud itu saya ikut. Setelah tahajud dia ngobrol. Saya bingung, dia ngobrol sama siapa? Oh gitu. Iya. Kira-kira dengan siapa itu, Ki? Ditanya tidak? Ada jawabannya, tapi yang jelas bukan sama jin. Oke. Nah, di sini akan agak sensitif, kalau orang-orang tarekat pasti paham. Oke, iya. Pasti paham. Pasti paham itu kan. Dia berbicara secara gaib itu kan ya. Tingkatan ma'rifatullah. Ya. Nah, itulah keajaiban yang saya lihat. Dan beliau juga punya satu kebiasaan sebelum tidur. Iya. Itu melihat jempol ini, melihat kuku tangan, kuku jempol. Saya tanya, kenapa? Iya, lihat apa? Saya periksa semua anak cucu. Iya. Saya doakan biar mereka selamat semua. Mau dikontrol dari sini. Masya Allah. Itu kan secara tembus pandang secara gaib dari situ gitu ya. Iya. Itu terjadi ketika usia beliau itu 100 tahun. Oh, 100 tahun? 100 tahun. Di saat usia beliau 113 tahun, beliau meninggal dunia. Oke. Ya bagaimana saya nggak percaya dengan fenomena seperti itu? Ya memang ada gitu kan ya, tetapi memang tidak atraktif gitu kan. Atraktif. Satu lagi nih yang masalah dikatakan hoax ya, masalah tenaga dalam. Oke. Yang mental-mental itu. Ya. Saya juga guru sendiri. Oke. Para praktisi tenaga dalam tuh nanti semua akan menyetujui pernyataan saya ini. Ketika pertama kali merasakan fenomena jatuh terpental, itu bukan oleh orang. Jadi oleh kekuatan energi. Oke, ya. Baru setelah itu sama orang. Iya. Gitu ya. Nah, itu pun dapatnya nggak langsung. Jadi kalau ada kemudian terjadi pengetesan langsung live, dipukul kena, kami aja berapa malam baru dapat fenomena itu. Iya, nggak bohong demi Allah. Oke, ya kan? Berarti kalau umpamanya yang atraktif tenaga dalam kayak gitu, live macam-macam semua kayak gitu, itu perlu dipertanyakan itu. Iya, itu lebay lagi kan. lebay lagi. Aslinya nggak begitu. Nggak begitu ya? Iya. Siapa yang berani menyatakan tenaga dalam merpati putih hoax? Nggak ada. Semua sepakat oke. Oke, merpati putih, kemudian? Misalnya Kateda, ya, kemudian? sejenis itulah. Satria Nusantara gitu kan ya. Lah itu memang benar-benar mereka digembleng tentang kekuatan energi ya. Nah, lagi-lagi Ki Saung. Jadi ketika orang memiliki sebuah energi yang benar-benar dia tekuni dan memiliki energi yang benar-benar alami,
lagi-lagi memang ada oknum-oknum yang mempraktekkan secara instan itu ya. Seolah-olah dia memiliki energi yang luar biasa itu ya. Makanya di perguruan tinggi dalam juga timbul pertanyaan, perguruan mana yang paling hebat? Bukan kurang ajar lagi kan? Masyarakat lagi nih, perguruan mana yang paling hebat? Akhirnya atraksi yang paling hebat lah yang hebat. Oke, pemirsa Panasonic TV, luar biasa ini pernyataan dari Ketua Forum Keluarga Paranormal dan Penyembuh Alternatif Indonesia. Jadi pada dasarnya kekuatan-kekuatan supranatural memang banyak dimiliki oleh orang tertentu, tetapi ada pula yang dimiliki secara tipu-tipu atau trik. Jadi disinilah kita jangan terkecoh dengan sebuah hal demonstratif yang seolah-olah menyatakan hebat, terhebat, paling hebat dan sakti. Terima kasih. Bagaimana? Mencerahkan? Saya tunggu komentarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.